recording dari minggu lalu belum kirim. Sampai semua malam ini deh. Oke, kita buka aja. Selamat malam, sudah record. Gimana untuk yang udah ngambil ujian hari ini? Lancar semua? Oke, mantap. Ada berapa yang di chat? Nggak usah malu-malu, nggak usah shy-shy. Buat yang udah lulus, congrats. Bisa di-post di LinkedIn. Itu kalian keren, you really deserve it. Oh, masih ada yang... Oh, oke. Ya, kalau misalnya masih belum ini, nggak apa-apa. Kabarin aja, biar aku bisa eh, lihat bagian mana sih yang kira-kira belum dikuasain, atau yang nanti mau dipelajari lebih dalam lagi, atau yang mau diulang di luar ini, nggak apa-apa. Chat aja, let me know kalau ada yang bisa aku bantu. Ini karena aku lagi agak penuh jadwal, tapi bisa ya geser kiri kanan kiri kanan. Nah, aku lagi proses handover, pindah kerjaan, jadi lumayan banyak PR yang harus dikerjain. Buat baru siap-siap buat data strategi and stuff. Saya tenang aja, kalian tetap ini kok. Hari ini kita akan lanjut lagi belajar. Ini kayak ada ini juga. Thank you Mas Genta, karena baru hire 2 orang, terus diam-diam kayak lagi hire 2 orang, terus dalam sebulan bakal kayak bye guys. Tapi nggak apa-apa, people come and go, but memory remains lah, biasa kok. Ntar kalau kalian apa pas di bagian data, pas di bab data analytics deh, aku kasih sedikit tips-tips yang kemarin udah aku tunjukin gimana caranya biar kalian stand out. Itu jadi tadi pas makan siang ini aku sambil share screen nih, biar kelihatan lebih serius-serius dikit. Serius gimana gitu. Disconnected. Jadi kayak interview tips. Jadi ngobrol-ngobrol itu tadi sama temanku. Kalian kan memang kalian ntar udah bakal ada materi kayak interview tips sama karir konsultan. Mungkin ntar aku akan sedikit ngasih ngasih insight, eh, ngasih insight additional ini dari perspektif user. Kenapa? Karena kan kalau dari karir konsultan, HR user, karena yang data associate yang baru pasti makan siang ngobrol-ngobrol ya. Pertanyaanku kadang sangat sederhana tapi dijawabnya susah. Nggak ada kayak ngelihat, nah ini saya pas ini jadi agak cerita ngalor ngidul dikit. Apalagi lagi mau buka dictionary. Kita ngalor ngidul. Kalau diteruskan jadi cerita Nabi. Ya tapi ini dia kayak aku sama kalau di timku manajerku sih. Biasanya kalau bikin pertanyaan itu suka out of the box. Pertanyaannya sederhana tapi ini. Jadi tips. Ya kalau untuk apa, untuk ntar kalau anakku tiba-tiba masuk nggak apa-apa ya. Lagi ini dia.
Yuk, sini, Kenji. Ya, 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 sini. Ikut belajar juga. Nah, ini pertanyaan. Kalau misalnya interview, jawabannya jujur aja. Karena kadang belajar ini pelajarin hafalin skrip, hafalin yang isi TikTok Vina. Pertanyaanku waktu itu, ini aku agak sharing aja. Kalau data analis itu pasti ya classic question. Kalau misalnya usernya iseng kayak aku, good data analis adalah orang yang curious dan ini setiap apa setiap ini setiap setiap call tuh ada penjelasannya. Dia waktu cerita kan kayak ini daripada apa walaupun dia fresh grad tapi dia lebih pilih established company daripada startup. Pertanyaanku simple, bisa dibilang cuma satu kata, why? Jreng jreng jreng, langsung tegang. Ya kak, sama temenku kayak, ini kayaknya dia lihat di ini Vina nggak ada, di TikTok Vina nggak ada ini jawabannya ini. Ya. Jadi itu salah satu yang nanti pasti akan ku siapin ini sih. Kalian harus siapin. Jadi data analis itu selain nanti harus bisa berpikir menggunakan framework, framework itu akan membantu kalian untuk bikin pola pikir. Nah sini, sini, besok sini, besok lihat sini. Ya Kenji gitu ya. Nah terus kalau habis berpikir pakai framework, kita juga harus bisa juga tiap action itu kita punya ininya. Atau tiap argumen, tiap idea, itu kita punya justifikasi. Hmm. Ini by the way ini nggak apa-apa ya. Ini aku sambil sambil lihat gambar gajah. Apa kan kalau misalnya kita masih di SQL, enggak sih kalau di Python ini kan kita nggak terlalu banyak eh, apa kayak misal kita pakai metode ini justifikasinya apa. Kalau SQL, SQL iya. Kalau kita mau bikin database management system DBMS model itu kan yang kayak kemarin yang buat ini nyambung sini nyambung sini. Zebra. Ada. Nah, kalau kayak misal kita buat database model kan yang kayak kemarin kita lihat oh ini save as JSON ini kayak gimana terus ini tarik ke sini ke sini ke sini jadi kayak tiap tiap satu ya ini ditaruh di ini dinormalisasi itu kita harus bisa cerita kenapa beda kenapa kok mau dinormalisasi kenapa nggak normalisasi kayak gitu contohnya jadi kadang itu ada framework bagus ini sorry 5Y analysis ini sebenarnya dipakai oh iya iya ini habis ini bobo ya nih kok Kenji oh lo sebentar Kenji no ya nah ini contoh ini agak OOT sih dari topik hari ini tapi ini pakai makanan pedas ya Loh, ini wait ya oh, ini jangan ini ya ini bagus untuk
exercise kalian dalam ini dia. Iya, tetap melatih ini. Karena aku ada beberapa framework lagi yang bisa aku share. Tapi pas data analisis, pas udah bagian data analisis baru di ini. Bertanya why 5 kali untuk nyari root cause, nyari akar masalah. Nanti ini sama ini deh, golden circle. Hey. Itu. Ntar kita pas bagian ini deh. Ini kan cerita dikit nanti framework yang makanya pedas ya Kenji ya. Ini 5 why, terus why how what framework, terus gimana cara implement framework ke dalam proses data analisis kalian. Apakah pakai di ujian? Enggak. Tuh resep rahasia itu. Iya. Itu secret recipe itu. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa nguasain itu, oke ini ya. Jadi lagi ngajar. Heeh. Jadi tambah Mimah dulu ya. Iya, di secret recipe itu. Yang diajarin ke asosiatku. Yuk, sini Kenji ya. Iya Kenji. Oh, kenapa? Apa? Ah, ya, sorry ya. Ini iya Kenji. Mbak Mimah ya. Ini lagi. Ini maaf kalau hari ini banyak ininya. Pesan sponsor. Kalau nggak usah, kalau kompetisi nggak usah jauh-jauh. Kita lihat kelompok sebelah pasti ini ya sama. What makes you stand apart adalah nanti waktu data nanti. Itu yang ku ajarin ke asosiatku yang mereka jadi berapa berapa aset company di pas kemarin Kenji berat nih berat nggak bisa dihitung. Nah kita masuk aja ke materi kita daripada nanti jadi cerita Nabi. Ya, kabel kabel. Tuh. Nah, kita akan lihat tentang dictionary. Ada. Tim Microsoft, maaf ya kalau misalnya recordingnya dilihat lagi kayak begini. Teman-teman juga maaf kalau misalnya hari ini lagi. Kalau istriku lagi ini, lagi dinas jadi ini ada hiburan. Oke ya, Inji. Yuk, bobo ya. Nih, selesai ngajar gitu. Dadah. Loh, Inji. Ya, Mbak Mima ya. Nggak home alone sih ada Mbak. Karena kalau misalnya nggak ada, udah ini kita ikut belajar bersama Papa. Itu kalau kata Bear Grylls, adapt, improvise, overcome. Oke, kita akan bahas tentang dictionary. Ntar kalau yang frameworkku, terus additional thinking skill set, kita data analisis. Minggu pertama kita bahas itu aja. Karena kan banyak kan ngulang, ikutin materinya, ngulang kayak My Secret Recipe. Apakah secret recipe-nya itu akan pakai
Semoga. Karena kalau dari Mentiku tahun lalu sih bilang itu yang sebenarnya yang apa nggak hidden gem sih istilahnya apa ya? Yang ilmu mahalnya situ karena kan kita coba cari segala macam bootcamp isinya kebanyakan sama tapi hanya beberapa yang dia ngasih secret of success. Nah, jadi nggak ngelantur. Oke, kita akan masuk ini contoh dictionary. Kemarin kita udah bahas list, tuple, set. Bedanya apa? List itu bisa diubah-ubah, urutannya bisa diganti, bisa tambah kurang edit editable. Tuple dia itu kayak read only, nggak bisa ditambah kurang, nggak bisa di nggak apa terindeks tapi nggak bisa diganti lagi indeksnya. Kalau mau ganti gimana? Kita convert tuple itu menjadi list. Terus kalau uh, tuple itu bisa juga digabung. Kalau gabung nanti ya kayak tempel atas bawah gitu sih. Benar-benar kayak di plug gitu. Nah, sama yang terakhir kita juga belajar tentang by the way ini kemarin sorry banget belum kukirim. Ini kebanyakan janji nih kan ya. Sorry sorry sorry. Yang apa contoh use case kapan ini yang ngomong di WhatsApp tapi nggak dikirim-kirim. Ada kemarin lanjut ini lagi soalnya. Ya call-call sama global managing director nih kayak sorry jadi numpuk. Nggak apa-apa. Jambu. Oh, jambu. Karena bajuku seperti jambu monyet. Jambu monyet. Nah, kemarin kita lihat terus juga set use case yang agak jauhnya tuh nanti kalau kita oh lagunya si Mata. Janji palsu, janji busuk. Gak apa-apa, santai. Slow, slow. Nah, ini kalau kita kemarin lihat eh, set use case-nya tuh kalau kita buat buat ini set of word atau kayak koleksi kata-kata yang ada di dalam library, dia pakai set. Dia nggak penting urutannya apa, yang penting ada dalam kelompok ini. Kenapa ya? Karena dia cuma perlu, oh ada di sini, ada. Nggak ada ini, nggak ada ya udah. Terus nanti dimasukin lihat kategori dia apa. Nah, kalau dictionary ini contoh ini yang biasanya dipakai nih kayak metadata atau nanti format JSON. JSON, JSON. Gimana? Ini dictionary. Dictionary, contoh brand Ford, model Mustang, year ini. Dia masih connecting biasa. Ada ini. Dictionary itu nanti kayak misalnya ini biasa dipakai format JSON atau buat metadata. Terus karakteristik dictionary itu gimana? Ya kita bayangin dia itu kayak ini, kayak kamus. Nah, kamus tuh udah ada urutannya, tapi bisa diubah-ubah. Tapi dia ada urutannya, bisa diubah. Maksudnya kayak kita tambah, kita kurang, bisa. Tapi nggak boleh duplicate. Nah, gunanya, nah, kerennya dictionary itu kan kalau print eh, kita mau print dictionary itu
kita bisa milih satu value yang mau kita lihat. Contohnya gimana? Kalian mungkin pernah lihat, ini contoh eh, yang biasa dipakai kayak di dictionary, bukan ini exactly, tapi ini sebuah penggambaran ini. Ini kalian kalau misalnya pernah lihat contoh metadata ya. Ini kita anjing lucu ini. Ada metadata guys. Oh, dia nggak ada contoh. Nah, ngambil ini bukan Shutterstock. Gue lupa itu web yang biasa ini fotografi. Terus dia biasanya ada foto, foto ini diambil pakai kamera apa, ISO-nya berapa, terus ini ISO berapa, bukaan kamera berapa, terus shutter speed. Jadi penjelasan atau detail-detail informasi tentang foto ini. Ini kan kayak diambil pakai kamera apa, terus kamera bukaan berapa, nih diedit atau enggak kan bisa kelihatan. Nah, contohnya di sini nih, kayak dictionary untuk metadata, brandnya apa, model, tahun, penjelasan lain apa, kayak misalnya horsepower, ya horsepower, jumlah kursi, segala macam. Nah, kalau kita pengen lihat dia punya eh, brand, model, kita tinggal print, terus dictionary, terus ini kurung 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 kotak, value apa yang mau kita cari. Misal brand. Oh, ini brandnya Ford. Atau kalau misalnya kita coba cari year 1964. Terus bagaimana kalau dia punya ini duplikat? Duplikat itu bukan berarti kan kayak kemarin kita lihat yang dia punya dia punya ini datanya dua. Nah, kalau ini year-nya kita coba lihat. Tuh. Yang 1964 kemakan dia. Kemakan atau ke override. Tuh. Dia cuma ada tiga data, brand, model, year. Are you still there? Of course. Nah, gimana kalau kita tambah lagi year, let's say 2023 atau 1945 deh. Nah, apa yang akan terjadi? Si year yang pertama 1964 di override sama 2020, ditambah lagi di override lagi sama 1945. Nah, kita akan coba tambah. Dia kan punya string, terus dia juga punya number. Gimana kalau kita tambahin list?
Tereng. Wow, error. Errornya di mana nih? Lupa kasih koma. Nah, ini sekarang Python udah makin smart. Kalau dulu dia nggak kasih. Errornya di sini loh. Nah, kasih koma. Baru deh. Jadi masuk semua. Brentford, model Mustang. Terus colors kita ada red, white, blue. Year 445. Bentuknya ini apa yang red, white, blue? Tut, apa tanda kurungnya lancip-lancip berarti dia pakai list. Tandanya list gimana? Dia bisa diubah-ubah. Terus kalau kita lihat ya jenisnya apa ini dictionary. Kok bisa? Ya karena dictionary itu yang kayak list. Sorry kok list. Dia bentuknya itu kayak set, tapi isinya habis itu dia kasih kategori. Set tapi ada kategorinya. Kan kalau set kan yang bentuknya lucu itu, terus brand model itu jenis kategori apa sama isinya. Nah aku udah bobo. Cepat sekali. Nah, ini. Terus kalau kita mau membuat dictionary dengan tanda kurung. Ini. Nah, sebenarnya yang bikin keren dictionary itu apa? Keren. Yang bikin keren itu, yang bikin dia beda adalah kalau dictionary kita bisa narik value atau kategori tertentu. Misalnya gimana? Kita buat ya. Ambil atau akses isi directory, bukan dictionary. Ini jangan di stick, kan di atas di stick Mustang. Nah ini misalnya kita ganti nih brand. Jadi kita buat di mana X adalah, jadi kayak X, Y, Z variabel yang kita buat sama dengan dictionary kurung kurung tegak kategori dia apa. Ini kayak dia, kita lihat brand Ford. Terus ini nanti gunanya buat apa nih? Kok kita
bisa ngambil suatu. Nah, nanti ini kayak si X atau Y itu bisa digabung atau ditarik ke tempat lain. Nah, selain itu bisa juga kita pakai ini, dot get. Tapi kalau get dia pakai tanda kurung. Eh, ya mah sama X sama Y. Pakai apa ini? Kita define variabelnya, terus tinggal X, Y, X sama Y. Nah, ini kalau kita punya kunci ajaib keys. Keys ini apa yang terjadi? Dia akan, kok X jalan X lagi. Nah, ini keys itu kita lihat key atau ini kategori apa aja yang ada di dalam dictionary tersebut. Misal ada brand, model, year, segala macam. Ini kalau yang ini nih, electric, color, dan lain sebagainya. Kita akan coba menambah item pada dictionary. Coba pertama key, kita punya satu dictionary namanya car. Brand Ford Mustang 1964 nih car key. Terus ada dot keys untuk ngelihat dia ada kategori apa aja atau ada key apa aja. Ampuh. Nah, misal kita color, kita nambahin white, color white. Jadi gimana car pakai ini. Kita car, terus ini baru, key baru sama dengan white. Jadi isinya itu white. Terus apa yang kan tadi pakai distinct atau ini car deh. Oh, si Mustang, Mustang. Oke.
Nah, jadi kalau value ini menambahkan keys. Key yang kiri, value yang kanan. Ini udah nggak ada tanda lagi. Iya, udah nggak perlu karena kita udah declare dia sebagai X, dia sebagai Y. Nah, ada yang mau tanya lagi sampai sini belum banyak? Oke, karena kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, bisa langsung ini eh, bisa langsung tanya langsung ke ini bisa atau ya kayak eh, bisa langsung di sini. Uh, Panggil. Kita coba. Print. Halo. Gak kepanggil. Salah ya. Bisa juga. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau kayak gini, dia akan ngambil value-nya apa aja dari ini X. Tuh dipanggil datang ya. Ini kalau 200 tahun lagi orang jelangkung pakai ini kali. Pakai Python. Print jelangkung. Ya, ada aja. Ini bisa juga. Nah, kalau yang penasaran, terus tuh kayak format. Nyata tanya, yang tanya Mas Manda tadi. Tadi dulu aja deh. Ntar kita walk along, walk along kalau menemukan artikel penjelasan atau ntar di sini jelasin sih seharusnya. Tapi yang di sini apa yang terjadi adalah dia ngeprint value dari X. Dictionary value isinya Ford Mustang 1964. Key-nya nggak ada karena dia cuma ngelihat X-nya values. Kalau misalnya merubah value pasti akan error karena aku salah ketik. Ini before change 1964 kita tinggal kasih ininya dia apa eh, key-nya dia mana yang mau kita ganti. Value mau diganti, key-nya apa? Year. Jadi 2020. Kita run lagi.
Nih contohnya. Print X after the change. Kalau mau nambah gimana? Nambah value. Nah, langsung aja deh. Awalnya nggak ada red. Nah ini terus begitu dia kasih color red, key sama value dia ditambahin juga. Merubah. Nah ini kita ganti 1964 jadi 2020. Oke. Baik, sini ada pertanyaan dulu. Yang satu lagi deh. If exists, cek apakah key sudah ada. Caranya adalah kita buat dulu dictionary-nya. Namanya distinct. Distinct, Brentford, model Mustang here. If model ada di dalam distinct, maka dia akan keluarin yes, model ada di sini. Apakah 1964 ada di sini? Nah, ternyata tidak ada. Kenapa? Karena ini dia cuma ngelihat key atau yang bagian kiri ada atau enggak. Value gimana? Value dia berbeda. Wait, cek. Ambil minum dulu bentar. Jadi tanggung. Lagi 10 menit lagi. 20. Nah, kita mau mengubah isi kan dari tadi ya kita mengubah berasa deja vu. Ini kan udah nih bolak-balik nih. Change value, update. Ini contoh 1964 kita pakai ini update, maka dia akan berubah menjadi 2020. Ini kayak bolak-balik deh. Oh ya. Nah, terus kalau kita mau ngilangin kita pakai apa? Kita pakai yang namanya pop.
Saya ingat pop itu apa? Pop, 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 turim. Jadi pop itu sebenarnya tuh kayak gelembung udara yang meletus gitu. Jadi kita misal punya Ford, Mustang, 19 tempat. Kita hapus model, pop model. Jadi cuma sisa brand sama year. Pop item. Nah, terus kalau misalnya pop last inserted item atau yang row paling bawah kita pakai ini. Pop item. Kan kalau yang pertama yang sebelumnya pop itu dipilih salah satu, kalau ini pop item dia akan menghilangkan year. Yang paling akhir. Kalau misalnya mau hapus del to delete. Nah, kita mau hapus model sama. Oke, ada yang nanya pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa kok ada del, ada pop? Jadi bedanya del sama pop apa? Good question. Very good question. I like. Me like good question. Jadi ini sekali deh yang lebih lengkap. Jadi sebenarnya gini, delete sama pop ini sebenarnya kayak jelasan ini nih. Pop, kalau delete tuh applicable untuk semua. Jadi semua segala jenis objek, mau dia itu table, dia itu variabel, dia itu key, bisa dihapus pakai delete. Sedangkan pop, pop itu ngapus list sama dictionary. Nih, ini jelasan yang bagus juga. Nih yang nanya satu tapi yang lain juga dapat. Bedanya remove pop. Nah, kalau dia bilang remove first matching value. Jadi kita remove 2, dia akan cari angka 2 yang pertama dan dia akan hapus. Ingat yang kemarin kita waktu bahas list, remove itu dia akan nyari yang pertama. Paling pertama ada misal kita punya apa ya?
Ayam, 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 sapi, domba, ayam. Ayam pertama begitu ketemu remove akan di delete. Del, ya itu delete. Dia bisa delete satu ini atau dia bisa delete satu ini atau bahkan satu list. Dia bisa menghapus semua. Sedangkan pop itu ngapus isinya sebenarnya, isi dari salah satu ini. Nah, kita coba lagi, kita pakai del, kita delete, for kita juga bisa untuk kan yang ini model, bisakah? Bisa. Sedangkan kalau sekarang kita delete this dictionary, eh, tidak ke define. Kok yang ini tadi bisa? Bisa karena tiran lagi di sini del dictionary tapi nggak ini. Ada lagi yang namanya clear. Coba. Oh ya. Ini kalau misalnya this dictionary kita lihat hasilnya terus kita clearin. Ding ding. Nah, jadi apa yang terjadi? Clear sama delete. Delete itu, pokoknya kalau pop itu ngapus satu atau dua isi value, delete dia bisa ngedelete value, ngedelete ngedelete value, ngedelete keys atau bahkan ngedelete dictionary. Kalau clear, isinya hilang, dictionary-nya masih ada. Nah, ini habis ini looping, kita belum masuk sana, kita mau copy nih. Maksudnya copy ini gimana? Copy or duplicate dictionary. Jadi dia apa sih yang akan dia lakukan? Dia punya this dictionary. Dia Ford, Mustang, 19 tempat. Nah, kita buat sebuah variabel baru yang bernama dictionary. Kita tinggal this dictionary dot copy tanda kurung, maka si my dictionary ini akan ke isinya akan sama kayak si my dictionary. Atau alternatif copy adalah seperti ini. My dictionary kan tadi kan dictionary, my dictionary sama dengan dictionary copy. Ada lagi sama dengan dict dalam kurung this dictionary. Wah, ini yang nested nih nanti aja ini. Oke, kalau gitu kita break dulu. Kita ketemu lagi 8.16. Minum-minum dulu, ke WC dulu. Habis ini kelompok 1, kalau sudah siap sama gamesnya, ntar disiapin. Kita main di jam 8.16. Oke, see you soon.
Oke, kita lanjut sekarang kelompok satu ya, yang ice breaking. Apakah mau share screen? Udah siap? Kelompok satu ya hari ini ya, kalau nggak salah. Kelompok satu, siap, siap. Misalnya belum siap, nggak apa-apa, aku bisa isi ceramah.
Oke. Sorry. Nah, hari ini nggak ice breaking, apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa, aku akan cari ini kayak materi yang aku biasa cerita, tools, framework, lagi belum siap semua sih. Tapi belum lagi. Nah, aku akan kasih tahu ceritain berapa framework yang aku bilang tadi masuknya waktu data analytics, tapi kalau misalnya sekarang ceritain juga nggak apa-apa. Karena technically ini bukan data analisis, ini bisa dibilang lebih ke tools atau frameworknya product management, tapi applicable untuk semua. Bukan NLP ini, tapi ini ada satu buku bagus yang namanya ini Golden Circle. Why, How, What Framework. Jadi kalau aku disuruh ngisi topik, suruh ngisi presentasi mendadak atau nyari topik, aku akan ambil langsung kasih ini. Salah satu dari prinsipal yang sering aku pakai. Ini adalah Golden Circle. Ada yang pernah baca ini atau tahu ini sebelumnya? Why, How, What Framework? Oke, apa ini lumayan ini konsepnya lumayan agak jarang dan ini biasanya aku pakai untuk nggak H 5W1H bener 5W1H terus ini lebih uh, straight to the point karena orang kan kalau waktu itu kayak di apa ya waktu itu kalau nggak salah yang Prima Edusoft Ruang Guru atau tempat lain itu di ini 5W1H kayak kita ngapain fokus 5W1H kalau kita sebenarnya dari semua kerjaan itu yang paling penting itu tiga ini why, how, what. Additional yang lain tuh kayak where, when, who itu sebenarnya jadi nggak trivial sih tapi itu nggak masuk di kontekstual. Nah, jadi apa sih sebenarnya Golden Circle itu adalah bagaimana cara kita memahami sebuah masalah, sebuah isu, sebuah pekerjaan dengan cara kita melihat secara kontekstual atau secara luas, secara secara garis besar sih, secara kontekstual, secara bigger picture atau kita lihat skopnya. Terus use case-nya kayak gimana? Contoh satu gini, kalian dikasih kerjaan suruh eh, misalnya kalian disuruh buat sebuah analisa data yang bagus. Sebagian besar orang apa yang dia lakukan, misal kita cari Google ya, kita cari Google dataset, buatlah sebuah data apa analisa data yang bagus atau kayak kita punya satu dataset, coba proses data, cari insight dari sini. Dan jangan movie deh, kan movie udah pernah kemarin. School. Indian School Education Statistic. Nah, ini contoh menarik. Ini kalau
kita disuruh cari insight dari dataset ini. Orang kebanyakan dia akan langsung kayak, wah ini langsung clean, terus visualisasi semua. Padahal pertanyaan pertama itu belum terjawab, yaitu why. Why itu kenapa? Sebelum kalian ngerjain sesuatu, kalian harus tanya, sebenarnya kita ngapain sih kerjain ini? Oh, ini eh, kita ngerjain ini untuk nilai. Oke. Tapi kenapa sih? Why this data? This data dia punya percentage, school, bla bla bla. Why? Kenapa kita ini? Karena kalau kita tahu why, kita tahu direction, tujuan. Di sini kita misal mau nyari faktor up dari sini kan kayak drop out rate. Apakah nanti kita nyari yang drop out-nya itu tinggi gara-gara apa ya? Nah, why? Karena kita mau nyari tahu faktor-faktor apa atau sekolah-sekolah yang tipe gimana sih yang eh, drop out rate-nya itu tinggi. Apakah karena dia ada drinking water, apakah dia ada komputer, ada electricity, atau ada toilet, boys atau girls, we don't know. Ini aku bener-bener, aku belum pernah lihat dataset ini sebelumnya. Tapi ini ya, contoh. Why-nya kita tahu, direction-nya kita tahu. Terus kalau misalnya kalian di kampus misalnya, disuruh tugas wawancara, pasti kalian cari tahu dulu sebenarnya tugas wawancara ini untuk apa sih? Atau kalau kerja dataset, apakah ini untuk lomba atau dia ini untuk nyari insight? Karena kayak lomba kan ada yang, oh yang penting metodologi. Terus yang satu dia lebih ngelihat business impact. Atau kita lihat stakeholder kita siapa. Kalau di kantor biasa gitu. Kalau aku, why are we doing this? Oh karena si Enhance Analytics yang minta. Enhance Analytics tuh kenapa minta? Dia pengen lihat performa orang-orang. Oke, jadi itu yang akan kita highlight. Tuh pertama kita cari tahu itu dulu tuh. Why-nya tuh kenapa sih? Kok ini purpose-nya tuh untuk apa? Tujuan kita kemana? Jadi kita nggak langsung wah. Setelah kita tahu direction-nya, karena ini kita tahu nih direction nih, kita mau lihat apa sih? Scope apa yang mau kita cari? Kenapa kok faktor-faktor apa aja yang bisa bikin dia DO? Yang bikin drop out rate-nya itu ini. Yang kedua adalah how. Ini kok ada deck yang bagus, ntar aku cari ini deh. Nah, how itu kalau kita tahu ini, kita udah tahu resultnya apa. Ini kan tulis ini deh. Why, tujuan, how, gimana cara ke sana, buat data info relevan untuk ke sana. Kok ya. How, kalau kita tahu, ya kalau kita udah lihat resultnya nih apa, oh kita lihat nih hubungannya. How, kita lihat hubungannya drop out rate sama komputer. Kita coba lihat apa tuh regresinya. Terus yang drop out sama electricity. Drop out sama boys toilet, ini sama girl toilet. Terus ini sama drinking water facility. Oke. Setelah kita tahu tujuannya kemana, gimana caranya ke sana. Terus yang ketiga paling penting adalah setelah kita tahu ke sana apa, outcome-nya kita cari sebenarnya apa. Why itu arahnya kemana, bagaimana cara ke sana, terus dari sana tuh kita bisa kasih apa. Nah, di sini kita nanti akan masuk ke recommendation kita adalah dari analisa kita terhadap dropout rate berbagai faktor. Kayak misalnya
ini yang sekolah yang ada water facility atau yang berapa berapa enrollment atau berapa orang yang masuk ke dalam ke dalam sekolah, terus sekolah dengan komputer, sekolah dengan listrik, dengan toilet. Nah, dari sini kita bisa kasih recommendation, kita kasih ini loh faktor yang membuat orang-orang itu drop out. Jadi nanti sarannya adalah ini, itu masuk conclusion and recommendation. Ini sebenarnya kayak bla bla blanya mungkin sekarang belum kebayang karena nanti sebenarnya kalau kalau baru kepake banget tuh waktu nanti kalian ngolah data. Karena nanti leave me yang kalau yang paling susah itu yang paling susah sih. Bukan cleaning tapi ketika kita nentuin kerangka berpikir atau kita pertama nyari apa itu lebih susah, biasa lebih susah daripada kita running Python script atau ini. Apa karena most of the time based on my experience karena orang itu cuma belajar, oh ini berarti harus di cleaning, harus di ini visualisasi ini. Tiap tiap action, tiap line tuh harus kita punya justifikasi. Kita pakai ini karena ini, kita pakai ini, kita melakukan ini karena ini. Dan untuk bisa tahu justifikasi gimana, kita lihat arah kita paling pertama. Why are we doing this? Selain itu untuk apa? Kalau kita tahu kenapa kita melakukan suatu, ambil contoh tugas kuliah, kenapa? Karena kita mau nilai yang bagus. Kalau kita mau nilai yang bagus, berarti approach-nya kita nggak banyak yang kreatif, kita coba stay by the book kalau kita tahu dosennya atau tipe yang by the book banget. Atau kalau dia dosennya atau tipe yang suka, oh ini menggunakan contoh study case di bla 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 bla, kita akan banyakin penjelasan dengan study case, study case, study case. How? Oh, tadi kan why nilai bagus, how? Oh dia lebih suka study case. Kita akan lebih banyak masukin study case-nya. What result apa yang bisa kita kasih? Kita akan memberikan dia analisa dengan study case yang lebih banyak bobotnya. Nah, itu. Ini sebuah intermezzo dikit buat ngisi ice breaking. Mungkin nggak se-fun ice breaking, tapi ini some of the konsep yang sering kupakai. Tapi kalau misalnya ada yang bingung nggak apa-apa, let me know. Kalau mau coba lihat ini, gua akan kasih it's, ini project management value proposition. Nah, itu menit. Nah, ini bagus. Mungkin kalau sekarang masih belum terlalu berasa, tapi nanti waktu uh, data analytics. Terus di sini sebelumnya ada yang udah pernah ini ngobrol dikit aja, udah pernah ngerjain nyoba dataset Kaggle di sini. Mungkin kalau ada yang mau off on mic cerita-cerita dikit, yang malu-malu. Kita pernah coba-coba. Oke, iya. Nah, jadi tadi ada yang cerita di PM di chat kalau ada yang dia
pernah nyoba-nyoba, biasanya stuck, bingung waktu orang ngerjain. Ini mau dibuat apa ya? Tuh wajar. Karena masalah pertama yang paling common yang aku sendiri pernah, ini yang sendiri rasain adalah bukan pada saat kita proses datanya, tapi kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain? Nah, karena yang paling penting pertama adalah direction, kita mau kemana. Terus kalau kita mau kemana, gimana caranya kita bisa sampai sana. Terus ketiga adalah resultnya apa. Itu adalah contoh dari Why Howard Framework. Ini satu dari beberapa framework yang akan aku ajarin. Terus kalau misalnya kan, wah ini yang lebih data ini kak, nggak apa-apa kasih tahu aja. Karena ini untuk intermezzo yang ilmu mahal menurutku sih. Kalau misalnya menurut kalian, wah ini ganti topik aja kak, langsung nggak apa-apa. Oke, kita kembali lagi ke dictionary. Oh, dictionary udah nice dictionary. Ini kayak dictionary udah mau habis nih. Udah habis. Kita ke sini aja. Oh, ini methods. Methods atau berapa script yang bisa kita pakai. Terus ini kita lihat data operator. Nah, ini kita punya oh, bentar ya. Nah, kita punya beberapa assignment operator atau ini biasanya untuk mathematical kebanyakan. Jadi yang ini X sama dengan jarang dipakai juga sih ini tapi ya udah. Ini kali 3, ini pindah sini X min X min 3. Comparison lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih sama dengan. Not equal, ini ingat kemarin kita kena jebakan Batman yang tidak sama dengan yang di sequel yang bentuknya gini, tetap lebih kecil lebih besar yang gue bilang kayak Demokrat. Tapi kalau di sini not equal tuh tanda terus sama dengan logical operator, ini yang bisa dipakai. Ini biar ada penjelasan di sini. Ini pakai nggak? Jarang sih. Nggak, aku sih jujur jarang. Nah, kalau data operator, kembali lagi.
Ini not and or not and or not ini kayak yang hampir sama kayak sequel. Nah, ini true or false, yes, no. Terus assignment operator. Nah, ini kalau misalnya tambah, kurang, kali, bagi, persen. Ini X, X sama dengan 5, Y sama dengan 22,7, Z sama dengan 13. X plus Y dikali Z. Nah, ini. Differentiation. Differentiation itu apa sih? Kita buka artikelnya. Jarang aku pakai soalnya biar nggak suram. Pronunciation of Lord Division ini jarang aku pakai sebenarnya. Saya cuma pakai ini aja sih. To the power of three. Oh, ini bintang-bintang ini dia itu 2 pangkat sekian. Ini kalau ini akar for division.
Oh, short division tuh kalau misal 25 bagi 101 bagi 4. Hasilnya kan 25, tapi ada sisa satu tuh. Jadi 101 bagi 4 ada satu. Ini ntar bisa coba cek. Jadi aku kirim aja deh ini. Buat bahan bacaan. Nah, kita masuk dikit if else. Ini sama besok nih, if else. Sorry. Else if else itu hampir sama kayak jika if maka then. Maksudnya gimana? Kita ini paling paling sering, ya bisa dibilang paling sering sih, paling paling common common query, common topik di dalam pemrograman. Jika begini bisa begitu. Oke. Jadi kalau di Excel sama dengan if, else, then. Nah, kalau di Python dia itu pakai elif. Jika if maka then. Tapi di Python if, else if, else. Nah, kita punya A itu 200, B 33. Kalau B lebih besar dari A, maka B is greater than A. A sama dengan B, berarti A dan B are equal. Kalau sisanya B lebih dari A, ya A lebih besar dari B, ya is greater than B. Coba kalau kita ganti jadi 33, equal. Nah, disinilah eh, disinilah yang hal menarik di Python. Else, if, elif. Kalau nggak ada else if, gimana ya udah ini aja. Coba. Nah, kalau cuma ada dua statement gimana? Nggak usah pakai elif. Elif tuh misal jika ini maka gini. Terus kalau dia gini maka begini. Kalau gini gini elif. If itu cuma ada satu, else cuma satu, elif mau 10, 20, 30 diperbolehkan. Basicnya begitu. If, elif.
Nah, elif itu kalau else tuh kalau udah, jadi pokoknya intinya kayak gini. Kalau gini, kalau dia, kalau ini barang elektronik, berarti harganya, berarti harus di charge. Apakah ini barang elektronik juga? Kan kalau pertama kan elif. If dia barang elektronik, then kalau dia gini, if ini kan kalau tuh print if ini barang elektronik, berarti dia harus di charge. Berarti if ini barang elektronik, berarti harus di charge ya ini. Kalau ini perlu di charge nggak parfum? Nggak, karena dia bukan barang elektronik. Ya berarti kita pakai if if yang satu aja bisa. If ini elektronik, else if ini elektronik berarti harus di charge. Else ini nggak usah. Kalau kita tambahin elif, ini barang elektronik tapi berbaterai. Apakah dia harus di charge? Enggak. If dia barang elektronik, dia harus di charge. Elif dia pakai baterai, jadi dia nggak perlu di charge. Else silahkan langsung ini. Silahkan, kok silahkan. Tidak perlu di charge. Itulah if, elif, else. Nah, ini kita sampai kode segmen aja untuk hari ini. Nested if. Betul. Elif nggak akan berfungsi kalau nggak ada else-nya. Karena else itu kayak apa ya, kayak wajib wajib ada. Kita coba yang kita tadi. Ya, coba ini kita kalau kita elif tapi nggak ada ininya. Ya udah bisa. Tapi biasa sih pakai else. Kenapa? Karena sebenarnya bisa, tapi nggak terlalu ini sih, jarang. Karena kalau kita elif, sebenarnya bisa, tapi biasanya kalau statement yang di luar itu benar-benar kayak harus sesuai sama statement satu sama dua. Kalau ketiga nggak masuk ke satu sama dua, biasanya dia akan langsung error, nggak error, ngeblank. Jadi akan berfungsi technically masih bisa. Kayak tadi masih keluar, tapi nah ini kita coba elif tanpa ini ya. Elif tanpa else. Yang nggak bisa itu A lebih besar dari B. 40. Nih contohnya.
dia akan ngeblank. Kenapa? Statement ini nggak masuk nggak masuk ke dalam eh, sintaks yang kita taruh, nggak ada yang match. Karena kalau else biasanya udah benar kayak di luar ini maka ini. Nah, ngebayang nggak kira-kira? Oke, sip sip. Kita lanjut. Nah, pesan orang lain. Nested if. Jadi kalau if-nya dalam if ada if lagi. Mana tuh? Nah, misal kita punya X lebih ini 10. Kita print ini. Dalamnya ada if lagi. If X di atas 20, maka kita print ini it's also above 20. Kalau enggak, but not above. Coba kalau kita masukin dia sebagai 10. 9 deh. Nggak masuk. Kosong. Dan bisa. Karena ini tabrakan. Oke. Jadi print above 10. Kalau dia X-nya di atas 20, oh ya dia, but not above 20. Biasanya untuk apa kalau kita punya statement yang bertumpuk? Nah, gimana kita mau ngeluarin ini, tapi dia di atas, kalau dia di atas suatu atau ada validation lain yang bisa diikutin ya, yang pakai nested if. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup hari ini, kita lanjut besok. Kita besok bahas apa? Kita besok akan lanjut bahas conditional statement, terus habis itu kita masuk iter. Ini juga nggak terlalu banyak, ntar bisa bahas yang lain. Kita bahas coba-coba iseng-iseng soal quiz. Atau gimana cara kita bisa mengcover, mencoba kan kemarin kita dari SQL, dari pakai skenario, kita coba bikinin ini. Nah, kita coba di Python. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok.